Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Apa kabarnya nih anak soleh perindu surganya Allah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, cerdas, semangat, hebat. Masya Allah, Alhamdulillah anak soleh. Hari ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kita keberkahan umur sehingga kita dapat bertemu lagi untuk menyambung hafalan kita hari ini. Nah, siapa yang tahu hari ini kita mau belajar surah apa ya? Hebat yang sudah menjawab. Quran surah Al-Mudaththir ayat 31 bagian kedua. Masya Allah, semuanya semangat. Bu Kiki semangat, anaknya jauh lebih semangat. Nah, Bu Kiki mau lihat dulu nih semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Nah, anak soleh, hari ini seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita akan melanjutkan bagian kedua Quran surah Al-Mudaththir ayat ke-31. Tapi sebelumnya, agar pelajaran kita hari ini Allah berikan keberkahan, nah kita sama-sama baca doa belajar dulu ya. Angkat kedua tangan, lalu tundukkan pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan doa belajar kita. Nah, sekarang ayo sama-sama kita baca ta'awuz wa basmalah. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bacaan kita, yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat ke-31 bagian kedua. Nah, di sini siapa yang sudah hafal? Alhamdulillah, ada teman-teman kita yang sebagian sudah bisa hafal. Nah, sekarang yang belum bisa hafal, ikutin bacaan Bu Kiki ya. Insya Allah kita akan penggal-penggal supaya bisa menghafal sampai penuh ayat ke-31 ini. Nah, ikutin ya penggalannya ya. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun. Sekali lagi. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun. Nah, ayo lebih semangat lagi anak soleh. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun. Nah, lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Ayo lebih semangat lagi, kita ulang. Wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Siapa nih yang sudah semangat? Ayo kalau yang sudah semangat, lebih semangat lagi. Wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u. Ayo lagi. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u. Sekali lagi. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u.
Alhamdulillah. Ayo kita sambungkan. Wa yahdi man yasha, wa yahdi man yasha, wa yahdi man yasha, wa yahdi man yasha. Alhamdulillah, sudah bisa? Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Yuk, lebih semangat lagi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Lebih semangat lagi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Alhamdulillah, ayo kita sambungkan ayat terakhirnya. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ayo, semangat. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Alhamdulillah, sekarang kita sambungkan ya. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Shadaqallahul azim. Nah, anak soleh tahu tidak apa yang Allah katakan dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat ke-31. Allah mengatakan, dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka kecuali hanya dari para malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Nah, anak soleh, ternyata anak soleh yang menjaga pintu neraka hanyalah para malaikat, dan Allah menyuruh para malaikat sebanyak 19 malaikat untuk menjaga neraka. Nah, untuk apa Allah menyuruh 19 malaikat untuk menjaga neraka? Untuk menyiksa orang-orang kafir yang sudah tidak beriman kepada Allah. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 19 malaikat untuk menjaga neraka? Karena Allah ingin melihat nih, apakah ketika Allah telah menyuruh malaikat untuk menjaga neraka dan mengetahui jumlahnya, apakah orang kafir akan takut ketika Allah menyuruh para malaikat sebanyak 19 orang untuk menjaga neraka? Tetapi anak soleh, orang-orang kafir malah menyepelekan jumlah malaikat yang 19. Apa itu malaikat cuma 19? Sedikit saja jumlah yang 19. Padahal mereka tidak tahu bagaimana kekuatan malaikat. Bahkan anak soleh, Allah hanya membutuhkan satu orang malaikat Jibril untuk menghancurkan kaum Lut. Nah, kaum Lut itu sedikit atau banyak? Banyak sekali, tapi Allah hanya membutuhkan satu orang malaikat saja, yaitu malaikat Jibril. Nah, coba bayangkan Allah meminta 19 orang malaikat untuk menjaga neraka. Bagaimana kekuatan malaikat itu? Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui bagaimana dahsyatnya kekuatan para malaikat itu. Nah, karena kenapa? Para malaikat itu mempunyai sifat-sifat yang kasar, keras, dan tetapi para malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang Allah katakan selalu mereka turuti. Dan ketika Allah mengatakan siksalah orang-orang kafir itu, maka apa yang akan malaikat lakukan? Iya, benar sekali, malaikat akan menyiksa sehabis-habisnya orang-orang kafir tersebut. Lalu anak soleh, Allah katakan lagi agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Maksudnya apa ya? Nah, sebelum Allah menurunkan kitab Al-Quran, terlebih dulu Allah menurunkan Injil dan Taurat. Nah, di dalam Injil dan Taurat tertulislah bahwa jumlah malaikat ada 19 yang menjaga neraka. Nah, dan ketika Allah menurunkan Al-Quran dan menurunkan Quran surah Al-Mudaththir ayat ke-31, dan di situ Allah menjelaskan lagi bahwa jumlah malaikat yang menjaga neraka ada 19 orang. Nah, agar membuat orang-orang yang menjadi ahli kitab itu menjadi
menjadi yakin akan keesaan Allah. Nah, lalu anak soleh, Allah mengatakan lagi, dan agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Nah, ternyata anak soleh, Allah ingin membuat orang-orang yang beriman akan bertambah imannya lagi, akan bertambah kecintaan dia kepada Allah, akan bertambah imannya kepada Allah lagi dengan menurunkan Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31 ini. Dan Allah mengatakan lagi, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Nah, maksudnya apa anak soleh? Siapa yang Allah maksudkan di dalam hatinya ada penyakit? Iya, benar sekali. Sebelumnya Bu Kiki sudah menceritakan tentang seorang pemuda, siapa namanya? Hebat, Al-Walid Ibnul Mughirah. Nah, Al-Walid Ibnul Mughirah ini mempunyai penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Penyakit hati yang ragu untuk masuk Islam, yang membenci Islam, yang tidak ingin beriman kepada Allah. Dan Allah mengatakan lagi anak soleh, demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Apa maksudnya ini anak soleh? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan orang-orang yang Allah kehendaki untuk sesat. Biarkan saja orang-orang yang tidak beriman, maka Allah biarkan saja. Karena kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan neraka untuk orang-orang yang sesat dan tidak mau beriman kepada Allah. Dan Allah juga akan senantiasa sayang kepada orang-orang yang Allah kehendaki yang beriman kepada Allah. Nah, anak soleh, Allah mengatakan lagi, tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Maksudnya anak soleh, di dunia ini siapapun mereka tidak ada yang tahu ada berapa tentara Allah, ada berapa jumlahnya. Yang tahu siapa? Iya, yang tahu tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan lagi bahwa Allah menceritakan tentang neraka sakar adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia agar manusia itu taat kepada Allah dan tidak berbuat durhaka kepada Allah. Karena apabila manusia berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah akan berikan neraka apa? Neraka sakar, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa Allah jaga agar terhindar dari neraka sakar. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita bacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ibu Kiki akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.